Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta publik dan media untuk tidak berspekulasi, serta menegaskan akan bersikap kooperatif selama proses hukum terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Yakut, Ana Hasbi. Pihak Yakut mengaku baru mengetahui larangan berpergian ke luar negeri dari media massa pada Selasa hari ini. Karena Yakut berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka sambil memberi ruang bagi penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Sebagai warga negara yang taat hukum, Yakut mengaku akan mematuhi seluruh rangkaian proses hukum yang berlaku di KPK. KPK juga mengungkap kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan era Menak Yakut yang mencapai 1 triliun lebih. Lembaga anti rasuah pun membocorkan siapa sosok pemberi perintah yang berpotensi menjadi tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi Tancapgas mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Selain menaikkan kasus ke penyidikan, KPK juga menyatakan perhitungan awal kerugian negara atas kasus ini lebih dari 1 triliun rupiah. Perhitungan ini belum tuntas. KPK pun menunggu hasil final audit BPK. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Raharyu mengungkapkan kisi-kisi calon tersangka. Penyidik akan menelusuri siapa yang memberikan instruksi untuk membagikan kuota tambahan secara melawan hukum dan siapa saja yang diuntungkan dari kebijakan itu. Tak hanya itu, KPK juga menduga ada aliran dana terkait penyelewengan distribusi 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi untuk tahun 2024. Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Siapa yang potensial suspeknya? Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyatakan jemaah yang menerima kuota tambahan dikenakan biaya tambahan hingga 5.000 US dollar atau sekitar 75 juta rupiah yang diduga masuk ke konsorsium Biro Travel. Ada dugaan pungli sebesar 5.000 dolar atau 75 juta terhadap perjamaahnya. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Maka meskipun diminta nambah 5.000 dolar atau 75 juta, jamaah nyatanya diduga mengambil. Nah, ini mestinya kan harusnya tanpa tambahan itu. Nah, jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu? Ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat internal Kementerian Agama serta agen travel perjalanan haji sudah dimintai keterangannya oleh KPK. Terbaru mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjalani proses klarifikasi selama 4 jam 45 menit di gedung KPK. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.